Dalam sebagian riwayat Nabi SAW bersabda, sab'atun yal'anuhumullahu ta'ala wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa yaqulu udkhulun nar ma'ad dakhilin. Ada 7 orang kata Nabi, yang mana 7 orang itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memandang mereka dengan pandangan kasih sayang pada hari kiamat. Jadi sudah tidak masuk surga, dipandang dengan pandangan kemurkaan terus, tidak dipandang dengan pandangan kasih sayang, tidak dipeduliin, nggak dilihat, dicuekin saja, dibiarin masuk neraka. Kemudian ada malaikat yang mengatakan kepada 7 golongan ini, udkhulun nar ma'ad dakhilin, masuklah kalian neraka bersama orang-orang yang sudah masuk neraka. Siapa 7 orang itu? Yang pertama disebutkan al-fa'il wal maf'ul bih. Yang pertama, yang kedua, orang yang melakukan liwat, baik dia sebagai fa'il, laki-lakinya, au maf'ul, atau dia sebagai ceweknya, perempuannya. Dua-duanya dimasukkan neraka. Kemudian yang ketiga, nakihul bahimah, orang yang menikahi hewan, maksudnya orang yang mengumpuli hewannya, itu juga masuk neraka. Kemudian yang keempat, nakihul wal ibnah, orang yang menikahi ibunya sendiri. Nauzubillah. Jadi ya, ini kan penyakit umat-umat terdahulu, dan Nabi mengatakan kalian akan mengikuti sunnah-sunnah umat-umat, langkah-langkah umat-umat sebelum kalian. La tattabi'anna sanana man kana qablakum, kalian benar-benar akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian. Jadi orang-orang sebelum kita itu telah melakukan apapun, itu akan kita ikuti dari kalangan umat ini. Sampai-sampai kalau ada orang itu mendatangi ibunya, berzina dengan ibunya sendiri, maka nanti di umat ini pun akan ada. Sampai umpama mereka itu masuk ke lubang biawak sekalipun, umat ini pun nanti akan masuk ke lubang yang sama juga. Makin termasuk juga. Kemudian wabanataha, termasuk orang yang dimasukkan neraka adalah orang yang menikahi anak perempuannya sendiri. Nauzubillah juga. Ini juga ini sudah terjadi gitu. Orang yang menikahi ibunya, menikahi anaknya, menikahi hewannya. Kemudian yang terakhir, wanakihu yadahu, orang yang menikahi tangannya sendiri. Tahu nggak orang menikahi tangannya sendiri? Dia ini melakukan onani gitu. Nakihul yad. Jadi dia ini tangannya dulu digarap sendiri. Nauzubillah. Jadi itu 7 macam orang yang Allah laknat. Allah tidak pandang dengan pandangan rahmat, kasih sayang. Di antaranya itu fa'il, maf'ul, maksudnya ini liwat semua, yang jadi laki-lakinya, jadi perempuannya. Kemudian orang yang mendatangi hewannya, orang yang mendatangi ibunya, orang yang mendatangi putrinya, orang yang menikahi tangannya sendiri. Maksudnya menikahi tangannya apa? Dia itu onani gitu loh. Nakihu yad. Illa ayatubu, kecuali kalau mereka bertaubat, tentunya kecuali mereka bertaubat. Dan taubat itu ya di dunia sebelum di akhirat. Dan taubat itu ya ketika masih sempat, sebelum telat. Kapan orang itu telat bertaubat? Ketika nyawa sudah di tenggorokan, pandangan itu sudah melihat pandangan akhirat. Kok dia mau bertaubat? Ya tidak diterima taubatnya. Tapi selagi badan ini masih sehat, masih segar, maka itulah waktunya bertaubat. Maka ya di mana-mana dalam ayat Al-Quran, dalam hadis-hadis, selepas Allah mengancam, memberi ancaman, menakut-nakutkan, menjanjikan siksaan, tapi selepas itu Allah memberi kabar gembira untuk bertaubat. Karena apa? Orang yang bertaubat ini dan benar-benar sungguh-sungguh bertaubat, maka seakan-akan dia ini tidak pernah berbuat dosa. Bukan enggak berdosa, tapi seakan-akan tidak pernah berbuat dosa. At-taibu minaz zambi kama la zambalah.
orang yang bertaubat daripada dosanya, maka seakan-akan dia ini tidak ada dosa. Nah, taubatnya bagaimana? Ya dijauhi. Taubat itu gampang saja. Taubat itu sesuai dengan dosanya. Kalau kita ini dosanya tidak sholat, maka taubatnya dengan sholat. Kalau kita ini tidak membayar zakat, maka taubatnya dengan tunaikan zakat. Kalau kita ini dosanya ini tidak berpuasa, maka taubatnya berpuasa. Kalau orang ini dosanya makan haram, maka taubatnya tinggalkan makan haram, cari makanan yang halal. Seperti itu. Begitu juga perzinaan. Ini satu dosa, taubatnya bagaimana? Tinggalkan perzinaan, menikah. Begitu juga homoseksual, ini satu dosa. Bagaimana taubatnya? Yang ditinggalkan. Dan meninggalkan itu maknanya apa? Meninggalkan semua yang berkaitan dengan dosa tersebut. Jadi dia nggak ketemu lagi dengan orang-orang yang suka melakukan maksiat itu, tempat itu semua ditinggalkan. Dia hijrah istilahnya, ditinggalkan semua. Kemudian tidak usah diungkit-ungkit. Dan jangan ada niatan untuk kembali, dia bertobat, istighfar, mohon ampun kepada Allah yang sebanyak-banyaknya. Sampai kapan ya? Sampai dia mati gitu. Karena kalau tidak seperti itu, tidak ditaubati, ya dosa itu masih ada. Maka sering kita dengar kisah orang yang bunuh 100 orang. Ada orang sudah pernah membunuh 99 orang. Datang kepada seseorang rahib, wahai rahib, saya sudah bunuh 99 orang. Apakah saya masih ada taubat untuk saya ini? Maka kata rahib tadi, oh enggak, kamu ini sudah enggak ada taubat lagi. Bagaimana? 99 nyawa kamu hilangkan. Maka karena dia kesal, ya udah sekalian aja kamu saya bunuh biar genap 100. Tapi ya tetap dia ini memang dalam hatinya ini ada keinginan untuk bertaubat. Bagaimana dia ini bertaubat? Maka datanglah kepada seorang ulama. Wahai Syekh, apakah ada taubat untuk saya? Maka ulama tadi mengatakan iya, ada bertaubat. Tapi satu saja syaratnya. Kamu selain istighfar, mohon ampun, bertobat segala macam itu, kamu harus meninggalkan kampung kamu itu, hijrah. Kamu harus pergi dari tempat kamu, karena tempat kamu itu lingkungan yang buruk, tempat-tempat yang mudah kamu untuk melakukan kemaksiatan, satu tempat yang mudah kamu untuk melakukan pembunuhan. Kamu harus hijrah, pindah dari tempat itu ke kampung yang lain. Nah, situ banyak orang-orang solehnya. Maka dia baru berjalan, dia meninggal di tengah perjalanan. Maka dua malaikat berseteru, satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Kata malaikat azab, ini jatah saya. Dia ini senantiasa melakukan dosa dan belum pernah melakukan kebaikan. Ya memang dia sudah bertobat, tapi dia ini belum sempat melakukan amal kebajikan, dia sudah mati. Kata malaikat rahmat, oh tidak, ini jatah saya. Memang benar dia seorang pendosa, tapi dia sudah bertobat. Maka berselisih. Maka Allah SWT perintahkan kepada dua malaikat itu, sudah ukur jarak tempat dia mati, meninggal, lebih dekat kemana? Apakah dekat ke kampung dia berdosa, kampung tempat dia melakukan dosa, atau ke kampung yang banyak ahli taatnya yang hendak dia tuju? Maka selepas diukur ternyata lebih dekat kepada kampung yang dia tuju. Akhirnya apa? Allah SWT ampuni, masukkan dia masuk ke dalam surga. Itu taubat. Nah, maknanya gitu juga. Kita ini taubat tidak hanya sekedar meninggalkan, tapi meninggalkan segala sesuatu yang berkaitan, termasuk lingkungan, suasana, dan teman-teman yang mengajak kepada kemaksiatan tersebut. Kalau tidak, ya masih. Saya sudah tidak mencuri, tapi masih teman dengan para pencuri, masih kumpul bersama mereka. Lama-lama apa? Nyuri lagi. Saya sudah nggak minum-minum lagi, tapi masih kumpul dengan orang yang suka minum, masih mendatangi tempat-tempat tersebut. Akhirnya apa? Lama-lama ya minum lagi. Saya nggak berzina lagi, tapi masih kumpul dengan orang yang suka berzina. Tempat-tempat yang bisa rawan orang itu mudah untuk melakukan perzinaan. Akhirnya apa? Lama-lama dia berzina lagi. Maka dia itu namanya belum sempurna taubatnya. Jadi memang betul-betul hijrah. Zahirnya hijrah, batinnya hijrah, amalnya hijrah. Semoga Allah bertaufik kepada kita.